Keterampilan dasar bertanya. Kegiatan bertanya dilakukan oleh semua orang tanpa memandang batas umur. Dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan bertanya cukup mendominasi kelas. Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan oleh Bu di dalam buku G.A.U. Brown dan R. Edmondson di awal abad ke-20 tentang kegiatan bertanya melaporkan bahwa guru atau pendidik menggunakan 30% waktunya untuk bertanya dalam kegiatan pembelajaran. Pada umumnya, tujuan bertanya adalah untuk memperoleh informasi. Namun, kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru tidak hanya bertujuan untuk memperoleh informasi, juga untuk meningkatkan interaksi antara guru dan siswa. Ada 4 alasan mengapa guru perlu menguasai keterampilan bertanya. Alasan yang pertama, guru cenderung mendominasi kegiatan pembelajaran. Artinya guru lebih banyak melakukan kegiatan di dalam kelas, dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua, ada kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat atau keluarga. Nah, kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat atau keluarga ini dimaksudkan karena guru lebih banyak posisinya sebagai orang yang dianggap memiliki banyak kemampuan. Jadi terkadang hal-hal yang tidak dimiliki atau kemampuan yang tidak dimiliki oleh guru pun terkadang ada pertanyaan yang mengarah ke sana. Tuh, jadi karena kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat seperti itu juga. Lalu ada selanjutnya penerapan pembelajaran cara belajar siswa aktif. Nah, penerapan pembelajaran ini dimaksudkan agar guru dapat melaksanakan pembelajaran belajar siswa aktif. Selanjutnya, adanya anggapan bahwa pertanyaan guru untuk mengukur atau menguji kemampuan siswa. Tidak dipungkiri bahwa guru dalam hal bertanya kepada siswa itu lebih banyak untuk mengetes atau untuk memperoleh informasi di mana siswa ini sudah memiliki kemampuan yang diharapkan atau tidak. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke definisi bertanya. Definisi bertanya, G.A. Brown dan Edmondson tahun 1984 mendefinisikan pertanyaan sebagai segala pernyataan yang menginginkan jawaban verbal atau lisan. Bertanya tidak selalu dalam bentuk kalimat tanya, tetapi dapat juga dalam bentuk kalimat perintah atau kalimat pernyataan. Selanjutnya, fungsi bertanya di dalam kegiatan pembelajaran menurut Turney tahun 1979 mendefinisikan 12 fungsi pertanyaan seperti membangkitkan minat dan keinginan siswa tentang suatu topik, memusatkan perhatian pada masalah tertentu, memusatkan perhatian masalah tertentu, menggalakkan penerapan belajar aktif, merangsang siswa mengajukan pertanyaan sendiri, struktur tugas-tugas sehingga kegiatan belajar dapat berlangsung secara maksimal, mendiagnosis kesulitan belajar, mengkomunikasikan dan merealisasikan bahwa semua siswa harus terlibat secara aktif, menyediakan kesempatan bagi siswa, melibatkan siswa dalam memanfaatkan kesimpulan, mengembangkan kebiasaan menanggapi, memberi kesempatan untuk belajar diskusi, dan yang terakhir membantu siswa menyatakan perasaan yang dipikirkan yang murni.
Nah, masih banyak lagi fungsi pertanyaan yang dilaporkan oleh para peneliti. Namun dari daftar tersebut sudah dapat kita simpulkan bahwa fungsi pertanyaan tersebut sangatlah bervariasi. Selanjutnya, komponen-komponen keterampilan bertanya. Berdasarkan keterampilan bertanya dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, keterampilan bertanya dasar. Yang kedua, keterampilan bertanya lanjutan. Kita akan bahas yang pertama, keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Pertanyaan yang diajukan guru hendaknya singkat dan jelas sehingga mudah dipahami oleh siswa. Pertanyaan yang demikian dapat dibuat dengan menggunakan struktur kalimat yang sederhana serta kata-kata yang sudah dikenal oleh para siswa. Selanjutnya, pemberian acuan. Sebuah pertanyaan hanya dapat dijawab jika yang ditanya mengetahui informasi yang berkaitan dengan pernyataan tersebut. Pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, sebelum bertanya, guru perlu memberi acuan berupa informasi yang perlu diketahui siswa. Contoh, kalimat pemberi acuannya pada saat mengajar, misalkan, kita sangat beruntung karena memiliki satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, yang dapat dipakai berkomunikasi oleh seluruh bangsa Indonesia. Negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Filipina memiliki lebih dari satu bahasa pengantar. Nah, coba anak-anak jelaskan dampak penggunaan bahasa ini bagi perkembangan informasi di negara kita dan negara-negara tetangga. Nah, itu adalah contoh pemberian acuan kepada siswa di dalam kegiatan pembelajaran. Guru merupakan pedoman dalam menjawab pertanyaan. Tanpa acuan tersebut, jawaban siswa mungkin akan sangat bervariasi. Dengan mengolah acuan yang diberikan tadi, diharapkan siswa memiliki jawaban yang akan menjadi lebih terarah. Intinya seperti itu tujuan pemberian acuan. Yang ketiga ada pemusatan. Pertanyaan dibagi beberapa menjadi pertanyaan luas dan pertanyaan sempit. Pertanyaan luas menuntut jawaban yang umum dan cukup luas, sedangkan pertanyaan sempit menuntut jawaban yang khusus atau spesifik. Pertanyaan yang sempit menuntut pemusatan perhatian siswa pada hal-hal khusus yang perlu didalami. Oleh karena itu, pertanyaan luas hendaknya selalu diikuti oleh pemusatan, yaitu memfokuskan perhatian siswa pada inti masalah tertentu. Contoh, sebuah tarian daerah dari Jawa Tengah atau tarian daerah dari Jawa Tengah, tari apa yang merupakan tarian anak-anak. Jadi dipusatkan ke tarian anak-anak. Yang selanjutnya ada keempat, keterampilan bertanya berdasarkan pemindahan giliran. Nah, pemindahan giliran ini merupakan pemindahan giliran antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Jadi pada saat guru bertanya, baiknya menunggu siswa untuk menjawab. Siswa pertama nanti kalau sudah menjawab baru berlanjut ke siswa yang berikutnya. Jadi jangan sampai siswa yang satu belum menjawab langsung dipindahkan. Nah, pemindahan gilirannya jangan sampai seperti itu. Nanti pada saat dipindahkan, taunya si siswa yang pertama langsung menjawab. Nah, nanti pemindahan gilirannya jadi tidak jelas. Yang selanjutnya ada penyebaran. Yang kelima, penyebaran bertanya berarti menyebarkan giliran untuk menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Jadi pertanyaannya untuk semua, jadi nanti semuanya mendapat giliran untuk menjawab sesuai dengan pengetahuannya. Lalu pemberian waktu untuk berpikir. Nah, pada saat bertanya kita juga harus memberikan waktu untuk berpikir. Setelah bertanya jangan langsung minta dijawab. Jadi misalkan, oke anak-anak, tarian daerah Jawa Tengah apa ya? Nah, kita beri waktu sekitar beberapa
detik atau 1 menit. Setelah itu baru coba Andi jawab. Nah, itu adalah pemberian waktu untuk berpikir. Selanjutnya, pemberian tuntunan. Kadang-kadang pertanyaan yang diajukan guru tidak dapat dijawab oleh siswa, ataupun jika ada yang menjawab, jawabannya tidak seperti yang diharapkan. Dalam hal ini, guru tidak boleh diam, menunggu sampai siswa memberi jawaban. Guru harus memberikan tuntunan yang memungkinkan siswa secara bertahap mampu memberikan jawaban yang diharapkan. Tuntunan dapat diberikan dengan berbagai cara, antara lain memperasakan, yaitu mengungkapkan kembali pertanyaan yang dengan cara yang lain, atau mengajukan pertanyaan yang lain yang lebih sederhana yang jawabannya mirip dan sama, atau mengulangi penjelasan atau informasi sebelumnya yang berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan. Itu adalah memberi tuntunan. Selanjutnya, keterampilan bertanya lanjutan. Keterampilan bertanya lanjutan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, mengubah tuntunan kognitif dalam menjawab pertanyaan. Mengubah tuntutan kognitif dalam menjawab pertanyaan diajukan guru mengundang siswa untuk berpikir. Berpikir merupakan proses mental yang terjadi dalam diri seseorang. Kualitas proses mental yang terjadi dalam diri siswa ketika memikirkan jawaban pertanyaan guru tergantung dari kualitas pertanyaan guru. Jika guru hanya mengajukan pertanyaan yang bersifat ingatan, seperti halnya menanyakan apa, siapa, di mana, atau berapa, maka proses mental yang terjadi dalam diri siswa rendah. Karena itu, siswa perlu berpikir tetapi hanya mengingat. Jika guru mengajukan pertanyaan mengapa, bagaimana pendapatmu, jelaskan, dan sejenisnya, siswa akan berpikir keras sehingga menuntut terjadinya proses mental yang lebih tinggi. Nah, ini adalah pengubahan tuntunan kognitif dalam menjawab pertanyaan. Yang kedua adalah pengatur urutan bertanya. Agar kemampuan berpikir siswa dapat berkembang secara baik dan wajar, guru hendaknya mengatur urutan pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang pada tingkatan hendaknya dimantapkan, kemudian beralih ke tingkatan pertanyaan yang lebih tinggi. Artinya pengaturan urutan pertanyaannya itu harus berjenjang dan bertahap. Jadi yang lebih mudah dulu seperti hewan yang berkaki. Contoh misalkan pengelompokan hewan yang bertelur dan melahirkan, gitu kan? Nah, ciri-ciri hewan yang bertelur apa? Ciri-ciri hewan yang melahirkan apa? Lalu terus sampai ke yang spesifik lagi. Jadi bertahap seperti itu. Yang berikutnya, penggunaan pertanyaan pelacak. Nah, jika guru mengajukan pertanyaan tingkat tinggi dan jawaban yang diberikan oleh siswa dianggap benar, tetapi masih dapat dilengkapi lagi, guru dapat mengajukan pertanyaan pelacak yang dapat membimbing siswa untuk mengembangkan jawaban yang diberikan. Teknik pertanyaan pelacak yang dapat digunakan guru antara lain meminta klarifikasi, meminta siswa memberi alasan, meminta kesepakatan pada siswa. Itu adalah penggunaan pertanyaan pelacak. Jadi misalkan ayat yang tadi saya sudah sebutkan contohnya, hewan yang bertelur, misalkan siswa menjawab ayam atau bebek. Nah, kita tanya kenapa ayam? Karena gini. Nanti siswa akan memberikan alasannya dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah peningkatan terjadinya interaksi. Meningkatkan interaksi merupakan salah satu usaha yang untuk meningkatkan keterlibatan mental intelektual siswa secara maksimal. Dalam kaitan dengan keterampilan bertanya lanjut, peningkatan interaksi dapat dilakukan dengan cara menghindari atau mengurangi pertanyaan yang hanya dijawab oleh seorang siswa.
mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan sehingga guru bukan satu-satunya orang yang bertanya dalam kelas. Selanjutnya, jika siswa mengajukan pertanyaan berupa kesempatan pada siswa lain untuk menjawab pertanyaan tersebut, sehingga terjadi interaksi antara siswa. Selanjutnya, dalam penerapan keterampilan bertanya dasar dan lanjut, perlu memperhatikan prinsip-prinsip. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Pertanyaan hendaknya diajukan dengan penuh keantusiasan dan kehangatan karena hal ini akan mempengaruhi kesungguhan siswa dalam menjawab pertanyaan. Jadi, di saat kita mengajukan pertanyaan, kita jangan terlalu membuat siswa tegang, jangan juga membuat siswa terlalu takut untuk menjawab pertanyaan. Kita harus hangat dan antusias dalam melakukan kegiatan bertanya kepada siswa. Yang keduanya, menghindari kebiasaan mengulang pertanyaan sendiri atau menjawab sendiri, mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban serempak, mengulangi jawaban siswa, mengajukan pertanyaan ganda, dan menunjukkan siswa sebelum mengajukan pertanyaan. Jadi hal-hal tersebut jangan dilakukan. Menghindari pengulangan pertanyaan, artinya pengulangannya jangan diulang-ulang secara berlebihan. Lalu mengajukan pertanyaan sendiri dan dijawab sendiri, itu juga jangan. Itu kebiasaan yang buruk dalam keterampilan bertanya. Lalu mengajukan pertanyaan yang ganda, artinya pertanyaan yang bersifat double jawabannya, bisa A, bisa B, atau bisa C, bisa D. Dan menunjukkan siswa sebelum mengajukan pertanyaan, misalkan langsung kamu. Nah, itu jangan dibiasakan seperti itu. Berikutnya, prinsip waktu berpikir yang diberikan pertanyaan tingkat lanjut lebih banyak dari yang diberikan untuk pertanyaan tingkat dasar. Artinya, jika memberi pertanyaan tingkat lanjut, kita harus lebih lama untuk memberi kesempatan siswa untuk berpikir. Jangan sampai lebih sedikit. Kalau pertanyaan dasar, kalau contoh misalkan binatang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Hewan yang bertelur apa saja? Nah, itu kan pertanyaan dasar karena dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nanti selanjutnya mengapa dan lain-lainnya, nah itu diberi kesempatan untuk berpikir agak lebih lama. Selanjutnya, pertanyaan pokok harus disesuaikan terlebih dahulu, kemudian dinilai sesudah selesai belajar. Lalu yang ketiga, menilai pertanyaan yang telah diajukan. Nah, menilai pertanyaan yang telah diajukan ini dinilai oleh guru setelah pelajaran berlangsung, sehingga ketepatan jumlah pertanyaan, tingkat kesukaran, lalu kualitas pertanyaan dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan cakupan materi dapat diketahui dengan jelas. Nah, dengan memperhatikan kelima prinsip tersebut, dalam penggunaan keterampilan bertanya, diharapkan guru akan mampu mengembangkan kemampuan berpikir siswa serta meningkatkan keterlibatan mental intelektual siswa melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru di dalam kegiatan pembelajaran. Itu adalah keterampilan dasar bertanya. Selanjutnya, kita lanjut ke keterampilan dasar yang kedua, adalah keterampilan dasar mengajar, keterampilan memberi penguatan. Nah, penguatan sering muncul dalam kehidupan sehari-hari kita, meskipun banyak yang tidak sadar dan bahkan banyak yang tidak menyadarinya. Hal tersebut adalah penguatan, misalnya mengucapkan terima kasih, memberi pujian. Nah, hal tersebut adalah penguatan. Penguatan adalah respon yang diberikan terhadap perilaku atau perbuatan yang dianggap baik, yang dapat meningkatkan perilaku atau perbuatan yang dianggap baik tersebut. Artinya, setelah dipuji,
biasanya orang setelah dipuji akan senang dan akan selalu, ya sudah, berarti saya akan melakukan itu terus. Ini seperti itu. Nah, tujuan memberikan penguatan, yang pertama meningkatkan perhatian siswa, yang kedua membangkitkan dan memelihara motivasi siswa, yang ketiga memudahkan siswa belajar, yang keempat mengontrol dan memodifikasi tingkat laku serta mendorong munculnya perilaku yang positif, yang kelima menumbuhkan rasa percaya diri siswa, yang keenam memelihara iklim kelas yang kondusif. Itu merupakan tujuan memberi penguatan. Nah, selanjutnya komponen keterampilan memberi penguatan. Ada penguatan verbal, penguatan nonverbal, dan penguatan tak penuh. Nah, penguatan verbal ini merupakan penguatan yang dilakukan dengan lisan. Penguatan yang merupakan penguatan yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Penguatan verbal merupakan penguatan yang paling mudah digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Biasanya diberikan dalam bentuk komentar, pujian, dukungan, pengakuan, atau dorongan yang diharapkan dapat meningkatkan dan merubah penampilan siswa agar lebih baik dan dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya ada penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal merupakan penguatan yang dilakukan atau disampaikan tidak menggunakan kata-kata lisan maupun tulisan. Penggunaan penguatan nonverbal dapat ditunjukkan dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, mimik dan gerak badan atau body language atau bahasa tubuh. Mimik dan gerak badan seperti senyum, anggukan, tepuk tangan, memberi jempol, atau mengkomunikasi itu dapat mengkomunikasikan sebuah ungkapan atau kepuasan guru terhadap respon siswa, yang tentu saja merupakan penguatan yang sangat berarti bagi siswa. Mimik dan gerakan badan dapat dipakai bersama-sama dengan penguatan verbal. Misalkan ketika mengucapkan kata bagus, guru tersenyum sambil mengacungkan ibu jari, atau ketika menganggukkan kepala, guru mengucapkan kata benar, atau guru menggunakan kata salah. Yang kedua adalah gerakan mendekati. Gerakan mendekati dapat ditunjukkan guru dengan cara melangkah mendekati siswa, berdiri di samping siswa atau kelompok siswa, bahkan dalam situasi tertentu duduk bersama siswa atau kelompok siswa. Tujuan gerak mendekati adalah memberikan perhatian, menunjukkan rasa senang akan pekerjaan siswa, bahkan juga memberi rasa aman kepada siswa. Jadi tidak hanya gerakan mendekati saja, guru juga harus memberikan ekspresi pada saat mendekati tersebut. Intinya seperti itu, agar di dalam kegiatan guru pada saat mendekati itu siswa tidak terlalu takut. Nah, ini harus dilatih untuk menggunakan penguatan nonverbal. Yang ketiga ada sentuhan. Sentuhan seperti menepuk bahu atau pundak siswa, menjabat tangan siswa, atau mengangkat tangan siswa yang menang merupakan penguatan non-verbal. Selanjutnya, kegiatan yang menyenangkan. Pada dasarnya, siswa akan menjadi senang jika diberikan kesempatan untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi kegemarannya atau sesuatu yang memungkinkan dia berprestasi. Oleh karena itu, kegiatan yang disenangi siswa dapat digunakan sebagai penguatan. Akan menjadi lebih efektif lagi jika kegiatan yang dijadikan penguatan tersebut dikaitkan dengan penampilan yang diberikan penguatan. Misalnya, siswa dapat menyelesaikan masalah matematika lebih dahulu, diberikan kesempatan untuk membantu temannya yang belum menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya, pemberian simbol atau benda. Pada situasi tertentu, penguatan dapat diberikan dalam bentuk simbol seperti bintang, lalu
checklist itu merupakan simbol, atau benda seperti yang tadi saya bilang, bintangnya berbentuk benda, bisa bintang berbentuk tulisan, bisa bintang berbentuk benda. Selanjutnya ada penguatan tak penuh. Nah, penguatan yang dilakukan jika jawaban atau yang siswa lakukan sebagian besar benar. Contoh kalimat penguatan tak penuh. Bagian pertama dari jawaban kamu sudah benar, namun alasan yang digunakan belum tepat atau belum benar. Nah, itu adalah penguatan tak sempurna. Selanjutnya, kita masuk ke dalam prinsip penggunaan penguatan. Yang pertama, penguatan harus memiliki kehangatan dan keantusiasan. Penguatan yang diberikan guru harus disertai dengan kehangatan dan keantusiasan. Kehangatan dan keantusiasan dapat ditunjukkan dengan berbagai cara, misalkan dengan muka atau wajah yang berseri, disertai senyuman, suara yang riang, penuh perhatian, atau sikap yang memberi kesan bahwa penguatan yang diberikan memang sungguh-sungguh. Selanjutnya, kebermaknaan. Penguatan yang diberikan guru harus bermakna bagi siswa, artinya siswa yang memang merasa terdorong untuk meningkatkan penampilannya. Misalkan, guru mengatakan, model yang kamu rancang sangat menarik. Dilanjutkan, karena model yang dibuat siswa tersebut memang benar-benar menarik, sehingga siswa benar-benar merasa bahwa ia memang patut mendapat ujian. Selanjutnya, menghindari penggunaan respon negatif. Nah, respon negatif seperti kata-kata kasar, cercaan, hukuman, atau ejekan dari guru merupakan senjata ampuh yang dapat menghancurkan iklim kelas yang kondusif dan kepribadian siswa itu sendiri. Oleh karena itu, guru hendaknya menghindari segala bentuk respon yang negatif. Jika siswa memberikan jawaban atau menunjukkan penampilan tidak memuaskan, guru hendaknya menahan diri dari keinginan mencela atau mengejek jawaban atau penampilan siswa. Nah, menghindari respon negatif ini penting dilakukan karena apabila kita memberikan respon yang negatif kepada siswa, ditakutkan siswa akan tidak percaya diri dan tidak mau melakukan kegiatan pembelajaran secara maksimal. Yang keempat, selanjutnya ada penguatan harus bervariasi. Pemberian penguatan harus dilakukan dengan variasi yang kaya sehingga dampaknya cukup tinggi bagi siswa yang menerima. Penguatan verbal, kata-kata yang sama misalkan bagus, bagus, bagus akan kehilangan makna hingga tidak berarti apa-apa bagi siswa. Artinya penguatan yang dilakukan itu jangan monoton. Ya bagus, ya bagus, ya bagus, ya bagus. Nanti endingnya biasanya kalau di kelas dalam pembelajaran akan menjadi bahan candaan oleh anak-anak. Setiap ada anak yang selesai menjawab pasti semuanya bilang ya bagus. Nah seperti itu. Jadi misalkan ya bagus, benar, betul, betul sekali, dan lain-lain. Ya seperti itu. Selanjutnya, sasaran penguatan harus jelas. Sasaran penguatan yang diberikan oleh guru harus jelas. Misalkan diberikan penguatan kepada siswa tertentu, ya bagus Doni, ya bagus Andi, ya bagus kelompok 1, ya bagus kelompok 2, dan lain-lain. Nah, sasarannya harus jelas, memberi penguatan kepada siapa. Jangan dibilang ya bagus, tapi untuk siapa bagusnya. Intinya seperti itu. Lalu yang terakhir, penguatan harus diberikan segera setelah perilaku yang diharapkan muncul. Nah, penguatan ini artinya guru harus responsif setelah siswa melakukan kegiatan yang baik, penguatan itu harus segera dilakukan. Jangan
ditunda-tunda setelah kegiatan yang lain-lainnya. Dia seperti itu. Kita lanjut ke dalam keterampilan yang ketiga, keterampilan dasar mengajar yang ketiga. Ada keterampilan dasar mengadakan variasi pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke pengertian, kita harus membahas tentang variasi dulu. Variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton. Variasi di dalam kelas atau di dalam sebuah kegiatan pembelajaran dapat menghilangkan kebosanan, meningkatkan minat dan keinginan siswa dalam belajar lebih tinggi, meningkatkan keinginan tahu siswa, melayani gaya belajar siswa yang beragam. Itu adalah pengertian dari variasi. Komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, variasi dalam gaya mengajar. Gaya mengajar seorang guru sering dikaitkan dengan kepribadian guru tersebut, sehingga sering terdengar di antara siswa bahwa guru A selalu duduk ketika berbicara, guru B selalu marah-marah, guru C suka bergurau, dan sebagainya. Sangat banyak variasi gaya mengajar yang dapat dilakukan guru. Nah, variasi dalam gaya belajar meliputi variasi secara pemusatan perhatian, variasi penggantian, posisi guru, kontak panduan, serta gerakan badan dan mimik. Itu dapat dilakukan dalam melakukan variasi dalam mengajar. Yang kedua adalah variasi pola interaksi dan kegiatan. Variasi pola interaksi dalam kegiatan ini adalah merubah pola kegiatan yang dilakukan oleh guru di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pola interaksi dalam kegiatan pembelajaran dapat bervariasi dari yang paling didominasi guru sampai yang berpusat pada siswa. Dilihat dari pengorganisasian siswa, pola interaksi dapat dibedakan atas pola interaksi klasikal, kelompok, dan perorangan. Artinya klasikal seperti metode ceramah, satu orang tatap-tatapan, atau pola interaksi secara berkelompok atau secara perorangan. Seperti itu. Selanjutnya, variasi penguatan alat bantu pelajaran. Yang meliputi alat bahan yang dapat didengarkan, dilihat, dan dimanipulasi dalam pengadaan variasi. Guru perlu meningkatkan prinsip-prinsip penggunaan yang meliputi kesesuaian, kewajaran, kelancaran, dan kesinambungan, serta perencanaan bagi alat-alat dan bahan yang memerlukan penataan khusus. Alat dan media pembelajaran merupakan satu faktor penting dalam kegiatan pembelajaran. Konsep yang sukar dan membosankan untuk disimak menjadi menarik jika disajikan dengan menggunakan media dan alat yang tepat. Misalnya terjadi gerhana akan jauh lebih menarik dan lebih mudah dipahami jika disajikan dengan menggunakan media dan alat bantu yang dapat dimanipulasi. Seperti itu. Selanjutnya, prinsip penggunaan variasi pembelajaran. Agar variasi dapat berfungsi secara efektif, guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip penggunaannya. Yang pertama, variasi harus dapat mengandung maksud tertentu serta disesuaikan dengan tujuan yang diingin dicapai. Karakteristik kemampuan siswa, latar belakang sosial, budaya, materi yang sedang disajikan, dan kemampuan guru menciptakan variasi tersebut. Yang kedua, variasi harus terjadi secara wajar. Tidak boleh
menggunakan variasi secara berlebihan, sehingga akan pada penggunaan variasi ini tidak mengganggu terjadinya proses belajar di dalam kelas. Yang ketiga, variasi harus berjalan lancar dan berkesinambungan hingga tidak merusak suasana kelas di dalam kegiatan pembelajaran dan tidak mengganggu jalannya kegiatan pembelajaran. Nah, prinsip yang keempat, komponen-komponen variasi memerlukan pengorganisasian dan perencanaan yang baik secara cermat yang dicantumkan ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, selain itu, perubahan komponen keterampilan menghadapi variasi dapat dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung sesuai dengan balikan yang diterima guru dari siswa selama pembelajaran berlangsung. Itu merupakan penjelasan dari keterampilan dasar yang ketiga, keterampilan dasar mengadakan variasi dalam penjelasan. Selanjutnya kita ke keterampilan dasar yang keempat. Keterampilan dasar menjelaskan. Dari segi etimologi, kata menjelaskan mengandung makna membuat sesuatu menjadi jelas. Dalam kegiatan menjelaskan, terkadang makna pengkajian informasi secara sistematis sehingga yang menerima penjelasan mempunyai gambaran yang jelas tentang hubungan informasi yang satu dengan yang lain. Hubungan tersebut misalkan hubungan informasi yang baru dengan yang sudah diketahui, hubungan sebab akibat, hubungan antar teori dan praktik, atau hubungan dalil-dalil dengan contoh. Tujuan kegiatan menjelaskan. Kegiatan menjelaskan memiliki tujuan yang pertama membantu memahami berbagai konsep, hukum, dalil, objek, dan lain-lain secara objektif dan bernalar. Yang kedua, tujuannya membimbing siswa menjawab pertanyaan. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan masalah dengan sistematis. Yang keempat, mendapat balikan dari siswa tentang tingkat pemahaman. Yang kelima, memberikan kesempatan siswa untuk menghayati proses penalaran. Itu merupakan tujuan dari kegiatan menjelaskan. Komponen-komponen keterampilan menjelaskan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar. Yang pertama, keterampilan merencanakan penjelasan. Yang kedua, keterampilan menyajikan penjelasan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, keterampilan merencanakan penjelasan. Merencanakan penjelasan mencakup dua subkomponen, yaitu yang berkaitan dengan isi pesan dan yang berkaitan dengan siswa sebagai penerima. Merencanakan isi pesan merupakan tahap awal keberhasilan dari kegiatan menjelaskan. Perencanaan ini mencakup tiga hal: menganalisis masalah yang akan dijelaskan, menetapkan jenis hubungan antar unsur yang berkaitan, dan menetapkan hukum, rumus, prinsip, atau generalisasi yang mungkin dapat digunakan dalam menjelaskan. Kegiatan selanjutnya menganalisis karakter penerima pesan. Mampu tidaknya siswa memahami penjelasan guru sangat tergantung dari kemampuan guru menganalisis karakteristik siswa dan kemudian menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Karakteristik yang perlu dianalisis antara lain mencakup usia siswa, jenis kelamin, jenjang, kemampuan, latar belakang keluarga, latar belakang sosial, dan lingkungan belajarnya. Jadi, dalam menganalisis karakteristik siswa, kita harus memahami siswa secara utuh agar kalimat-kalimat yang kita gunakan dalam penjelasan itu lebih dapat diterima oleh siswa karena kalimatnya erat dan dekat kaitannya dengan kehidupan mereka. Nah, keterampilan menyajikan penjelasan memegang peran penting dalam pelaksanaan keterampilan menyajikan. Penjelasan terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama,
Kejelasan. Kejelasan dari suatu penjelasan tergantung dari berbagai faktor seperti kelancaran dan kejelasan ucapan dalam berbicara, susunan kalimat yang baik dan benar, penggunaan istilah-istilah yang sesuai dengan perbendaharaan siswa, serta penggunaan waktu dalam menjelaskan seperti diam sejenak untuk melihat reaksi siswa terhadap penjelasan yang diberikan. Kelancaran dan kejelasan ucapan dalam berbicara sangat menentukan kualitas suatu penjelasan. Pembicara yang tersendat-sendat terlalu banyak bunyi yang tidak berfungsi seperti atau apa ya. Nah, itu harusnya dihindari. Ketidakjelasan ucapan sangat mengganggu suatu penjelasan. Istilah-istilah baru yang masih asing bagi siswa hendaknya diberi definisi. Jadi jika ada istilah yang dirasa asing oleh siswa, hendaknya guru menjelaskan istilah tersebut itu apa. Seperti itu. Selanjutnya, penggunaan contoh dan ilustrasi. Suatu penjelasan akan menjadi lebih menarik dan mudah dipahami jika disertai dengan contoh dan ilustrasi yang tepat. Konsep yang sulit dan kompleks dapat dipermudah dengan memberi contoh ilustrasi yang diambil dari kehidupan nyata siswa. Contoh yang dapat berupa contoh konkret dalam kehidupan siswa, dapat pula berupa ilustrasi yang diambil dari bidang lain yang kira-kira mudah dipahami oleh siswa. Pemberian contoh mutlak perlu dalam penjelasan berbagai hukum dan dalil atau pernyataan umum. Pola pemberian contoh dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pola induktif dan pola deduktif. Pola dari umum ke khusus atau dari khusus ke umum. Dalam pola induktif, contoh-contoh diberikan terlebih dahulu, kemudian berdasarkan contoh tersebut, dalil hukum ataupun generalisasi disusun. Sementara pola deduktif, dalil hukum atau generalisasi diberikan terlebih dahulu, kemudian baru diikuti dengan contoh-contoh. Selanjutnya, pemberian tekanan. Dalam pemberian penjelasan, sering terjadi guru membicara panjang lebar tentang hal-hal yang sebenarnya sangat tipis kaitannya dengan masalah pokok yang dijelaskan. Akibatnya, setelah berakhir penjelasan, siswa tidak tahu apa yang sebenarnya telah dijelaskan oleh guru. Untuk menghindari hal tersebut terjadi, guru hendaknya memberi tekanan pada inti masalah. Variasi mengajar memberi peluang bagi guru untuk mengubah suara ketika mengucap butir-butir penting disertai mimik dan gerak yang sesuai. Misalkan, guru mengucapkan inti masalah dengan nada berat, dalam, sambil menunjukkan kepada siswa gambaran atau ilustrasi yang berkaitan dengan inti masalah tersebut. Nah, yang keempat adalah balikan. Tujuan utama guru dalam memberikan penjelasan adalah agar siswa memahami masalah yang dijelaskan oleh guru. Oleh karena itu, selama memberi penjelasan, guru hendaknya meluangkan waktu untuk memeriksa pemahaman para siswa dengan cara mengajukan pertanyaan. Berdasarkan balikan tersebut, guru hendaknya mengubah teknik penjelasan, misalkan dengan memberi lebih banyak contoh, meminta siswa mencari contoh sendiri, menggunakan bahan-bahan yang lebih sederhana, atau mengulangi penjelasan tentang hal yang belum dipahami oleh siswa. Perlu ditambahkan bahwa tingkat pemahaman siswa tidak dapat dipisahkan dari minat dan sikap siswa terhadap hal-hal yang dijelaskan. Hal atau masalah yang menarik dan dianggap bermanfaat oleh siswa akan lebih mudah dipahami dan dibandingkan dengan hal-hal yang membosankan bagi siswa. Itu adalah
keterampilan penyajian penjelasan. Selanjutnya ada prinsip penggunaan keterampilan penjelasan. Yang pertama, memperhatikan kaitan antara menjelaskan, guru yang mendengarkan, dan bahan yang dijelaskan. Jadi kita sebagai seorang guru harus memperhatikan kaitan antara menjelaskan, guru yang menjelaskan, lalu yang mendengarkan, dan bahan yang dijelaskan. Harus ada saling keterkaitan di antara tiga hal tersebut. Lalu penjelasan bisa diberikan pada awal, tengah, dan akhir pelajaran, tergantung dari situasi, kondisi di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi penjelasan misalkan di awal pembelajaran langsung menjelaskan bisa, di tengah pembelajaran juga bisa, dan di akhir pembelajaran juga bisa. Nah, biasanya kalau di akhir pembelajaran ini prinsip yang digunakan di akhir itu biasanya berkaitan dengan praktek. Siswa melakukan praktek terlebih dahulu, selesai itu baru siswa diberi penjelasan. Lalu prinsip yang ketiga, penjelasan harus bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, penjelasan disajikan sesuai dengan rencana guru atau kebutuhan siswa. Jadi penjelasan yang diberikan itu harus sesuai dengan rencana guru yang telah direncanakan sebelum melaksanakan pembelajaran, atau sesuai dengan kebutuhan siswa di dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan keterampilan dasar menjelaskan. Nah, selanjutnya kita melanjut ke keterampilan yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Secara umum, keterampilan membuka pembelajaran adalah keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam memulai pembelajaran. Sedangkan keterampilan menutup pembelajaran adalah keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan membuka dan menutup pembelajaran tidaklah hanya terjadi di awal dan di akhir pembelajaran saja. Kegiatan membuka dan menutup pembelajaran dapat terjadi beberapa kali selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan bukan termasuk dalam kegiatan membuka dan menutup. Nah, kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan seperti absen, mengecek kehadiran siswa, membuat kerapihan siswa, dan lain-lain itu tidak termasuk ke dalam kegiatan membuka dan menutup pembelajaran. Tujuan keterampilan membuka pelajaran. Yang pertama, menyiapkan mental siswa. Yang kedua, membangkitkan motivasi dan perhatian siswa untuk mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, memberikan gambaran yang jelas tentang batasan-batasan tugas yang akan dikerjakan maupun yang akan dilaksanakan di dalam pembelajaran. Yang keempat, menyadarkan siswa, menghubungkan pengalaman siswa dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Lalu yang kelima, memberi gambaran pendekatan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Ini merupakan tujuan keterampilan membuka pembelajaran. Selanjutnya, tujuan keterampilan menutup pembelajaran. Memantapkan pemahaman siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kedua, mengetahui keberhasilan siswa dan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan yang ketiga dalam keterampilan menutup pembelajaran, memberi tindak lanjut untuk mengembangkan kemampuan yang baru dikuasai, seperti memberi tugas tambahan di rumah dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh siswa di rumah. Komponen-komponen keterampilan membuka dan menutup. Nah, komponen membuka pembelajaran. Komponen membuka pembelajaran
perlu dikuasai guru dalam membuka pelajaran adalah yang pertama, menarik perhatian siswa. Menarik perhatian siswa merupakan langkah awal dalam membuka pelajaran. Menarik perhatian dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memvariasikan gaya mengajar guru, misalnya dengan memvariasikan suara, tinggi, rendah, dan lain-lain. Selanjutnya, menggunakan alat-alat bantu mengajar yang dapat menarik perhatian siswa, misalkan menggunakan gambar-gambar yang menarik atau metode-metode yang relevan. Selanjutnya, guru bisa juga menggunakan pola interaksi yang bervariasi. Misalnya, memberi tugas singkat yang harus dikerjakan secara individual akan dapat menarik perhatian para siswa. Demikian pula jika pada penggalan pertama pelajaran para siswa lebih banyak berinteraksi dalam kelompok kecil. Nah, komponen yang kedua adalah menimbulkan motivasi. Komponen kedua dalam kegiatan membuka pembelajaran adalah menimbulkan motivasi siswa. Salah satu tujuan membuka pelajaran adalah membangkitkan motivasi siswa untuk mempelajari atau memasuki topik atau kegiatan yang akan dibahas. Oleh karena itu, guru hendaknya berusaha membangkitkan motivasi siswa pada setiap awal pembelajaran. Banyak cara yang dapat dilakukan guru, di antaranya sikap yang hangat dan antusias, menimbulkan rasa ingin tahu siswa, mengemukakan ide yang bertentangan, memperhatikan minat siswa, dan lain-lain. Selanjutnya, komponen yang ketiga dalam membuka pembelajaran adalah memberi acuan. Memberi acuan adalah usaha membuka pembelajaran yang bertujuan untuk memberi gambaran singkat kepada siswa tentang berbagai topik atau kegiatan. Nah, seperti mengemukakan tujuan dan batasan tugas, menyarankan langkah-langkah yang akan dilaksanakan, mengingat masalah pokok yang dibahas, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat sebagai permulaan di dalam pembelajaran. Selanjutnya, komponen yang keempat ada membuat kaitan. Salah satu aspek yang membuat pelajaran jadi bermakna adalah jika pelajaran tersebut dikaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa atau membuat pelajaran dikaitkan dengan kehidupan siswa. Dalam hal ini, guru berusaha mengaitkan materi baru dengan pengetahuan, pengalaman, minat, serta kebutuhan siswa. Misalkan, meninjau kembali pengalaman siswa tentang aspek yang telah diketahui dari materi baru. Selanjutnya ada komponen menutup pelajaran. Kegiatan menutup pelajaran dilakukan pada setiap akhir penggalan kegiatan pembelajaran. Agar kegiatan menutup pelajaran dapat berlangsung secara efektif, guru diharapkan menguasai cara menutup pembelajaran yang baik. Nah, yang pertama, guru harus meninjau kembali atau mereview untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap inti pelajaran pada setiap akhir kegiatan pelajaran atau akhir penggal kegiatan. Guru hendaknya meninjau kembali tentang penguasaan siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, merangkum inti pembelajaran. Yang kedua, bisa membuat ringkasan pembelajaran. Selanjutnya, komponen yang kedua dalam menutup pembelajaran adalah menilai atau yang sering disebut mengevaluasi. Penggalan kegiatan atau akhir satu pelajaran dapat ditutup dengan menilai penguasaan siswa tentang pelajaran yang telah dibahas.
Penilaian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti tanya jawab, mendemonstrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide baru, menyatakan pendapat tentang masalah yang telah dibahas, memberikan soal-soal secara tertulis yang dikerjakan oleh siswa sebelum pulang, dan lain-lain. Selanjutnya, komponen yang ketiga adalah memberi tindak lanjut. Agar siswa dapat memantapkan dan mengembangkan kemampuan yang baru dipelajari, guru perlu memberi tindak lanjut, seperti memberi tugas yang dapat dikerjakan di rumah dan atau memberikan tugas yang dilakukan secara berkelompok untuk merancang sesuatu atau memecahkan masalah. Anda dapat menambahkan cara-cara yang lain di dalam memberi tindak lanjut. Jadi masih banyak cara memberikan tindak lanjut yang lain selain memberi PR dan memberi tugas kelompok. Nah, prinsip penggunaan membuka dan menutup pembelajaran. Yang pertama adalah mengandung prinsip bermakna. Kegiatan membuka dan menutup harus bermakna bagi siswa, artinya relevan dengan materi yang akan dibahas dan diinginkan, seperti memberi acuan, membuat kaitan, review, dan menilai. Nah, prinsip yang kedua harus berurutan dan berkesinambungan. Guru harus dapat menyusun kegiatan yang tepat agar prinsip berurutan dan berkesinambungan itu dapat diterapkan secara maksimal dalam kegiatan membuka dan menutup pembelajaran. Baik, kita akan lanjut ke dalam keterampilan dasar mengajar yang ke-6 adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ini merupakan identitas bangsa Indonesia. Musyawarah mufakat merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang tertuang di dalam sila keempat. Oleh karena itu, guru diharapkan memberi kesempatan kepada siswa untuk berlatih menguasai keterampilan ini dengan keterampilan langsung dalam berbagai diskusi kelompok. Berdasarkan alasan tersebut, kiranya guru dapat memahami bahwa diskusi kelompok kecil seyogianya ada di dalam kegiatan pelajaran. Dalam hal ini, guru berkewajiban membimbing kegiatan diskusi kelompok kecil. Pengertian membimbing diskusi kelompok kecil, tidak semua pembicaraan yang dilakukan oleh sekelompok kecil orang dapat disebut diskusi kelompok kecil. Agar dapat disebut sebagai diskusi kelompok kecil, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, melibatkan kelompok yang beranggotakan 3-9 orang. Yang kedua, berlangsung dalam situasi tatap muka. Yang ketiga, mempunyai tujuan yang sama. Yang keempat, berlangsung secara teratur dan sistematis menuju kepada tujuan kelompok. Itu merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika sesuatu keadaan atau suatu kegiatan yang dilakukan dalam kelompok disebut dengan diskusi kelompok kecil. Komponen-komponen keterampilan membimbing kelompok kecil ada 6 komponen keterampilan yang harus dimiliki seorang guru agar dapat membimbing kelompok kecil secara efektif. 6 komponen tersebut, yang pertama memusatkan perhatian, yang kedua menjelaskan masalah,
Yang ketiga, menganalisis pandangan. Yang keempat, meningkatkan urutan. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Dan yang keenam, menutup diskusi. Memusatkan perhatian di dalam membimbing kelompok kecil merupakan satu tahap awal yang harus dilakukan oleh guru di dalam kegiatan membimbing kelompok kecil. Hal ini disebabkan oleh karena kalau tidak fokus dan dipusatkan perhatiannya di dalam membimbing kelompok kecil, endingnya nanti di dalam kegiatan pembelajaran siswa akan lebih banyak bercanda dan melakukan kegiatan lain. Nah, memperjelas masalah dan uraian pendapat pun harus dilakukan oleh guru dalam membimbing kelompok kecil. Dalam diskusi sering terjadi perdebatan yang disebabkan oleh kurang jelasnya gagasan atau ide yang dimuatkan oleh anggota. Untuk itu, guru dalam membimbing diskusi berkewajiban memperjelas pendapat yang diajukan oleh siswa, sehingga salah pengertian tidak terjadi. Menganalisis pandangan mungkin pernah terlihat dalam suatu diskusi yang sengit karena terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam di antara para peserta diskusi. Dalam keadaan seperti itu, pemimpin diskusi hendaknya menganalisis pandangan yang dikeluarkan oleh para anggota diskusi kelompok kepada anggota kelompok. Oke, kita lanjut ke keterampilan yang berikutnya adalah keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas, faktor-faktor yang mendukung berhasilnya pengelolaan kelas adalah iklim yang kondusif, optimal, ruang kelas bersih, alat pelajaran yang menarik, hubungan siswa dan guru sehat dan akrab. Pengertian pengelolaan kelas dipandang dari berbagai pendekatan. Yang pertama, pendekatan otoriter. Seperangkat kegiatan yang dilakukan guru untuk menegakkan dan memelihara aturan di dalam kelas. Pengertian yang kedua, pendekatan permisif. Usaha guru untuk memaksimalkan kebebasan siswa. Nah, pengertian berdasarkan pendekatan modifikasi tingkah laku, serangkaian kegiatan guru untuk meningkatkan munculnya perilaku yang baik dan mengurangi munculnya perilaku yang tidak diharapkan. Keempat, proses penciptaan iklim sosial emosional. Seperangkat usaha guru untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional kelas yang positif. Nah, pandangan yang kelima, perilaku siswa sebagai kelompok kelas mempunyai pengaruh pada terjadinya pembelajaran. Nah, ini adalah pandangan-pandangan tentang pengertian pengelolaan kelas. Kegiatan pengelolaan dan kegiatan instruksional mengelola kelas pada dasarnya adalah mengatur orang dan barang yang memungkinkan terciptanya dan terpeliharanya kondisi belajar yang optimal. Kondisi belajar yang optimal sangat menentukan keberhasilan kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu menguasai keterampilan untuk menciptakan kondisi optimal. Kegiatan pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masalah instruksional dan masalah pengelolaan. Guru harus dapat membedakan kedua masalah tersebut agar dapat menanganinya secara tepat.
Masalah instruksional harus diselesaikan secara instruksional, sedangkan masalah sistem pengelolaan harus diselesaikan secara sistem pengelolaan. Komponen-komponen keterampilan pengelolaan. Komponen keterampilan pengelolaan kelas terdiri dari keterampilan yang bersifat preventif dan keterampilan yang bersifat represif. Keterampilan yang bersifat preventif terkait dengan usaha mencegah terjadinya gangguan yang dapat dilakukan dengan cara sikap tanggap, membagi perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberi petunjuk yang jelas, menegur, memberi penguatan. Nah, itu adalah komponen keterampilan pengelolaan kelas yang bersifat preventif. Selanjutnya, keterampilan yang bersifat represif berkaitan dengan usaha mengatasi gangguan yang muncul yang dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama, modifikasi tingkah laku yang mencangkup meningkatkan tingkah laku yang diharapkan, mengajarkan tingkah laku yang baru, mengurangi atau menghilangkan tingkah laku yang tidak diharapkan. Yang kedua, pengelolaan kelompok yang menekankan pada pemecahan masalah melalui diskusi kelompok. Dan yang ketiga, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Itu merupakan komponen mengelola kelas yang bersifat represif. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam keterampilan mengelola kelas. Agar dapat mengelola kelas secara efektif, guru harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan guru. Yang kedua, kata-kata dan tindakan guru yang dapat menggugah siswa untuk belajar. Yang ketiga, penggunaan variasi dalam mengajar. Yang keempat, keluasan guru. Yang kelima, menekankan hal-hal positif. Yang keenam, guru mampu menjadi contoh. Yang ketujuh, guru menghindari terjadinya hal-hal yang membuat pembelajaran terganggu. Nah, itu merupakan keterampilan pengelolaan kelas. Selanjutnya, keterampilan mengajar yang ke-8 adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Sebagai individu, pada dasarnya manusia memiliki karakteristik dan kebutuhan sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan sekolah, keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan individu juga berlaku bagi siswa. Kegiatan kelompok kecil dan perorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Penggunaan kegiatan kelompok kecil dan perorangan sebagai variasi dari kegiatan klasikal dan dapat mengurangi kelemahan kegiatan klasikal. Untuk melayani perbedaan ini perlu variasi dan pengorganisasian kegiatan klasikal kelompok kecil dan perorangan. Pengertian variasi dan pengorganisasian hanya mungkin terwujud jika syarat-syarat tertentu ada. Yang pertama, adanya hubungan yang sehat dan akrab antara guru, siswa, dan antara siswa. Yang kedua, siswa belajar dengan kecepatan dan kemampuan serta cara dan minat belajarnya sendiri. Yang ketiga, siswa mendapat bantuan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, siswa dilibatkan dalam perencanaan pembelajaran. Yang kelima, guru dapat memainkan berbagai peran. 7.
Variasi pengorganisasian klasikal kelompok kecil dan perorangan dapat dibuat berbagai variasi sesuai dengan topik dan tujuan serta kemampuan dan fasilitas yang ada. Komponen keterampilan agar dapat mengelola kelompok kecil dan perorangan, guru harus menguasai 4 kelompok komponen keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Cara menciptakan suasana sehat dan akrab antara guru dan siswa dapat dilakukan dengan menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa, mendengarkan secara simpatik gagasan siswa, memberikan respon positif terhadap peranan yang dikemukakan siswa, membangun hubungan saling percaya, menunjukkan kesiapan, menerima peran siswa dengan penuh pengertian dan keterbukaan, berusaha mengendalikan situasi. Keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Agar dapat memiliki keterampilan mengorganisasikan dalam pembelajaran, guru harus memiliki keterampilan yang pertama, orientasi umum tentang tujuan dan tugas yang akan dipecahkan, memvariasikan kegiatan pembelajaran, membentuk kelompok yang tepat dan jumlah serta tingkatan kemampuan yang sesuai dan lain-lain, mengkoordinasikan kegiatan, membagi-bagi perhatian, mengakhiri kegiatan dengan kulminasi berupa hasil kegiatan siswa disertai kesimpulan. Yang ketiga, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Keterampilan yang harus dikuasai guru agar dapat membimbing dan memudahkan belajar, yang pertama, memberikan penguatan sesuai. Yang kedua, mengembangkan supervisi proses awal. Yang ketiga, mengadakan supervisi proses lanjutan dengan acuan memberi pelajaran atau bimbingan tambahan, melibatkan diri siswa, langsung memimpin diskusi bila perlu, tindakan berbagai katalisator. Yang terakhir, melaksanakan supervisi pemanduan. Selanjutnya, keterampilan merencanakan dan melakukan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, membantu siswa menerapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, membuat rencana kegiatan belajar bersama siswa. Yang ketiga, berperan dan bertindak sebagai penasihat bagi siswa apabila diperlukan. Yang keempat, membantu siswa menilai pencapaian dan kemajuannya sendiri. Itu merupakan 8 keterampilan dasar mengajar yang wajib dimiliki oleh guru.